Sekaligus mudah-mudahan jawaban saya nanti, data-data saya nanti tentang DNA dapat memberi jawaban kepada para netizen atau kepada para buzzer dari apa yang telah dibaca oleh Gus Aziz Jazuli min ijabiyati faksi ilmi sulalah ad-dukuriyah YDNA. Itu adalah menurut ahli nasab ini ya, kitab ini adalah kitab muqaddimah fi ilmil ansab, pegangan para ahli-ahli nasab. Bagaimana ahli nasab bicara DNA? Ini bahasa muallifnya, bahasa Khalil bin Ibrahim. Li ziyadatil wa'i, untuk menambah kesadaran, menambah pengetahuan bi ilmil basmah al-warasiyah akan DNA. Nunqilu lakum, saya akan menukil. Kata-kata menukil di sini bukan perkataan daripada Khalil bin Ibrahim. Jadi semua yang ada di bawah ini, mulai dari halaman 174 sampai halaman 193, ini bukan perkataan dan penetapan dari pengarang Muqaddimat fi Ilmil Ansab Khalil bin Ibrahim, akan tetapi dari ba'du khubara'il Himdin Nawawi yang bernama Ubaidillah Khabir, yang bukan ahli nasab, akan tetapi beliau pakar DNA. Jelas? Kurang tahu maksud Ki Haji Imaduddin, apakah memang beliau karena mau berdusta? Wallahu a'lam. Rasail fi Ilmil Ansab ini merupakan kitab yang saya jadikan tendensi pokok dalam video kali ini. Kenapa? Karena ini satu-satunya kitab yang masih Ki Haji Imaduddin percaya. Saya buktikan kalau kitab Rasail fi Ilmil Ansab ini tidak mendukung teori ngawurnya Ki Haji Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita lanjutkan tentang kejanggalan-kejanggalan dalam video Ki Haji Imaduddin yang sedang berbincang-bincang dengan Gus Aziz. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang DNA. Apakah betul statement Ki Haji Imaduddin dalam video ini ataukah tidak? Sekaligus mudah-mudahan jawaban saya nanti, data-data saya nanti tentang DNA dapat memberi jawaban kepada para netizen atau kepada para buzzer yang selalu meminta DNA terus. Sekarang kita lihat dari kacamata ulama nasab, apakah DNA itu menjadi penetapan nasab ataukah tidak. Sebelumnya, monggo kita dengarkan terlebih dahulu statement Ki Haji Imaduddin dalam DNA. Ketiga, ar-raddu ala syu'ubiyyin. Cukup Gus. Siap ya. Ya. Dari apa yang telah dibaca oleh Gus Aziz Jazuli min ijabiyati faksi ilmi sulalah ad-dukuriyah YDNA, itu adalah menurut ahli nasab ini ya, kitab ini adalah kitab muqaddimah fi ilmil ansab, pegangan para ahli-ahli nasab. Bagaimana ahli nasab bicara DNA? Menurut ahli nasab, di dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, sisi-sisi positif dari DNA adalah kasfu ba'dil mudda'ina li nasabi alil baiti zuran wa buhtanan, menyingkap orang-orang yang mengaku nasab keluarga Nabi dengan dusta dan palsu. Kita sudah dengarkan bersama statement Ki Haji Imaduddin. Sekarang, apakah betul statement Ki Haji Imaduddin itu? Mari kita buka Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 174. Halaman 174. Coba saya baca di judul
al-basmah al-warathiyah, DNA. Li ziyadatil wa'yi. Ini bahasa muallifnya, bahasa Khalil bin Ibrahim. Li ziyadatil wa'yi, untuk menambah kesadaran, menambah pengetahuan. Bi ilmil basmah al-warathiyah, akan DNA. Nunqilu lakum, saya akan menukil. Kata-kata menukil di sini bukan perkataan daripada Khalil bin Ibrahim. Ma awradahu ba'du khubara'il Himdin Nawawi, apa yang telah dijelaskan oleh sebagian ahli khibrah atau orang yang berkompeten dalam masalah DNA. Siapa yang berkompeten dalam masalah DNA ini? Namanya Ustadz Ubaidillah Khabir, bukan ahli nasab, tapi pakar DNA. Jadi semua yang ada di bawah ini, mulai dari halaman 174 sampai halaman 193, ini bukan perkataan dan penetapan dari pengarang Muqaddimat fi Ilmil Ansab Khalil bin Ibrahim, akan tetapi dari ba'du khubara'il Himdin Nawawi yang bernama Ubaidillah Khabir, yang bukan ahli nasab, akan tetapi beliau pakar DNA. Jelas? Kurang tahu maksud Haji Imaduddin, apakah memang beliau karena mau berdusta, wallahu a'lam, atau memang karena beliau nggak paham. Kalau dikatakan nggak paham, masa seorang peneliti nggak paham seperti ini saja, Rek? Kan malu-maluin itu. Sekarang kita lihat komentar ulama nasab tentang DNA. Sekarang saya buka di Rosail fi Ilmil Ansab, satu-satunya kitab yang masih dipakai oleh Haji Imaduddin dalam metodologi mengibtol nasab Sadaba Alawi. Saya nggak mau kemana-mana, mau menggunakan kitab yang paling beliau percaya. Monggo kita buka di halaman 107. Kemudian mari kita lihat bagaimana komentar ulama nasab tentang DNA. Kita lihat di kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Kitab Rosail fi Ilmil Ansab ini merupakan kitab yang saya jadikan tendensi pokok dalam video kali ini. Kenapa? Karena ini satu-satunya kitab yang masih Kiai Haji Imaduddin percaya. Saya buktikan kalau kitab Rosail fi Ilmil Ansab ini tidak mendukung teori ngawurnya Kiai Haji Imaduddin. Kita buka di halaman 107. Tariqun aqarrahal biologiyun, sebuah metode yang ditetapkan oleh ahli biologi. Aqarral biologiyun at-tara'iq al-anif wa zadu 'alayka at-tahalil al-mukhbariyah al-jiniyah wa tabi'ahum fi dhalika an-nassabun walladhi yu'taddu bihi qat'an bila khilafin innama hiya tilka at-tahalil al-mukhbariyah allati tuthbitu anna fulan yantasibu ila abihi al-qarib walladhi yu'taddu bihi qat'an bila khilafin, yang dianggap secara qat'i tanpa ada pertentangan, innama hiya tilka tahalil al-mukhbariyah allati tuthbitu anna fulan yantasibu ila abihi al-qarib, dalam menetapkan nasab yang qarib, yang dekat, bukan nasab yang jauh, Mas. Au ila ajdadihi al-qaribinah, atau ejat-ejatnya yang masih dekat, dalam artian ayahnya bapak, seperti itu, yang masih memungkinkan untuk diambil sampelnya. Ini kemudian wa amma tilka allati yakunu maradduha lil ansab al-ba'idah al-mughila fil qidam fala yaqta'una biha. Maka ulama nasab di sini tidak menetapkan dengan menggunakan DNA ini untuk nasab yang jauh. Ini dalam Rosail fi Ilmil Ansab. Ini kitab yang Kiai Imaduddin percaya sudah.
Kalau dalam Al-Madkhal ini sangat sharih, jelas. Sangat jelas dalam Al-Madkhal. Coba dilihat di Al-Madkhal halaman 111 sampai halaman 113. Halaman 111 sampai halaman 113. 111 Itsbatul ansab al-ba'idah bil himdin nawawi DNA. Al-i'timad ala al-himdin nawawi al-ma'ruf bi DNA. Li'ithbatil ansab al-ba'idah minat turuq al-batilah. Untuk menetapkan nasab yang ba'idah termasuk turuk yang batilah yang keluar dari qawaninil fanni, dari teori-teori fan nasab ini sendiri. Di halaman 113-nya, wa qad ajma al-mujtama' al-fiqhi al-islami ala anna hadha al-himd an-nawawiyyah al-ma'rufa bi DNA la yuthbitul ansab al-ba'idah, innama yusta'nasu bihi fi nitaqin dayyikin jiddan hinama yunkirul abu waladahu. Ini jelas. Ini hanya dalam masalah yusta'nas. Yusta'nasnya itu pun dalam ranah yang sangat sempit, yaitu ketika ada seorang bapak di sini ingkar terhadap putranya. Seumpamanya dibantah pernyataan saya ini. Ulama yang memerangi ilmu DNA ini karena mereka hasil tesnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Makanya mereka itu memerangi DNA secara seksama. Oh, berarti sudah dua ulama sudah ya yang memerangi DNA itu, yang dianggap bohong itu. Yang pertama adalah Ibrahim bin Mansur al-Hashimi, ulama nasab terkemuka sekarang. Kemudian yang kedua tadi ialah Said Husain bin Haidar al-Hashimi, pengarang Rasail fi Ilmil Ansab, yang sekali lagi ini satu-satunya kitab yang masih dipercaya oleh Kiai Imaduddin. Ini juga memerangi. Kemudian kita lihat sekarang. Kita lihat dalam Mauqi'ul Islam Su'al wa Jawab yang dikumpulkan oleh Muhammad Shalih Al-Munjid. La yajuzu syar'an al-i'timadu 'ala al-basmah al-warathiyah fi naf'in nasab wa la yajuzu taqdimuha 'ala al-li'an. Berarti ada berapa ulama? Sudah 3 ulama yang dianggap memerangi DNA. 3 ulama sudah. Ini dianggap bohong ini sudah. Kemudian kita lihat dalam Athar Tatawwuril Ma'arif At-Tibbiyah ala Taghayyuril Fatwa wal Qada, Hatim Al-Hajj, di halaman 653. La yajuzu istikhdamul basmah al-warathiyah biqasdi ta'akkud min sihhatil ansab ats-tsabita syar'an. Ini dengan qasdu ta'akkud saja, untuk memastikan bahwasanya betul-betul ini thubut nasabnya. Tapi thubutnya hanya secara syariat, bukan dalam ilmu pengetahuan. Ini tidak boleh dalam kitab Atharu Tatawwuril Ma'arif tersebut. Berarti berapa ulama sudah? 4. Sekarang kita lihat di Al-Fiqhul Muyassar, karangan Abdullah At-Tayyar, juz 13 halaman 89. Di sini juga mengatakan bahwasanya la buddah an tuqaddiman nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basmah al-warathiyah. Harus lebih mengedepankan nas-nas dan kaidah-kaidah syarak daripada basmah warathiyah. Ini ya poin ini kalau menggunakan teori Kiai Imaduddin ini. Berapa ulama sudah? 5. Kemudian kita lihat di Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah, ini merupakan hasil keputusan beberapa ulama, merupakan kitab kumpulan daripada beberapa muallif. Di sini juga menjelaskan bahwasanya DNA itu tidak bisa dipakai untuk mengitsbat nasab yang jauh
dan juga mengibtal nasab yang jauh. Ini berapa ulama sudah yang kita akan berapa ulama yang nantinya akan kita suudzoni kalau menggunakan teori Ki Haji Imaduddin ini. Makanya kepada para netizen yang budiman, kepada para buzzer yang budiman, yang mudah-mudahan diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kesampingkan ego, kita rujuk kepada fan ilmu tersebut kalau kita ingin tahu secara pasti akan hukum yang terdapat dalam fan ilmu tersebut. Saya sering kasih analogi sederhana. Tidak setiap pakar itu membidangi dalam segala hal. Ada pakar dangdut, maka kita nanyanya ya tentang gendang, tentang musik dan lain sebagainya, beliau pakar. Tapi jangan nanya masalah membuat kue. Nanti bukan jadi kue, malah jadi gitar nanti kuenya. Atau kita mau pergi ke dokter spesialis, kan banyak itu, spesialis gigi, spesialis organ dalam, spesialis mata, spesialis kulit, spesialis kandungan. Jangan sampai kita pergi ke dokter spesialis tersebut karena sangat tersohor dengan keilmuan kedokterannya, kemudian kita berangkat membawa mobil kita, yang pada saat itu mobil kita sedang tidak baik-baik saja. Pergi ke dokter, dok, Pak dokter, apa mas? Ini saya punya mobil sangat parah. Jalannya tersendat-sendat. Maka ketika seperti itu, mungkin yang dilakukan oleh dokter spesialis itu bukan mengecek mobilnya, tapi yang dicek adalah kepala kita, apakah masih waras ataukah sinting. Masa mau membetulkan mobil lewat dokter spesialis? Atau sebaliknya, kita sakit perut, emah kita kambuh, punya asam lambung kambuh, kemudian kita pergi ke tukang bengkel. Bukan diberi obat, diberi mor nanti. Diberi obeng kita. Itu sudah merupakan keniscayaan. Sekarang ini kita menempatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Makanya saya mengajak, kalau mau membahas kitab nasab, mari kita kembali kepada teori ulama nasab. Sepanjang saya baca, teori ulama nasab yang dikemukakan itu sangat tidak sesuai dengan teori yang dipakai oleh Ki Haji Imaduddin. Maka hati-hatilah kawan-kawanku, hati-hatilah saudara-saudaraku ketika kita mengibtal nasab, apalagi yang diibtal ini nasab dzurriyyah Rasul yang sudah thubut secara syariat yang kita ibtal. Hati-hati, siapa yang nanti kita ingin jadikan pedoman, yang ingin jadikan pangkuan untuk meminta pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dari Rasulullah. Ini bukan hal remeh-temeh. At-ta'nu fil usul, ta'nun fil furu'. Sebagaimana dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Mentoknuh nasab usul atau nasab yang jauh. Ini sama halnya kita mentoknuh nasab keturunan-keturunannya. Berapa orang yang sudah tertoknuh nasabnya? Lebih-lebih ketika dalam toknuh itu kita embel-embeli dengan cacian-cacian yang kurang pantas. Itu sangat tidak bermoral menurut saya. Jadi mari kita mengajak. Saya mengajak sampean semua, bukan saya merasa bahwasanya diri saya baik, enggak. Saya mengajak saya pribadi dan semua para pemirsa yang budiman, para netizen, para buzzer, untuk sadar dan untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ialah kita tetap ikut terhadap ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang jelas kualitas keilmuannya dan kredibilitasnya dalam agama Islam. Ini merupakan hazanah keilmuan dalam Islam secara turun-temurun, mulai dari Rasulullah ke zaman sahabat, dari zamannya sahabat ke zaman tabi'in,
dari zaman tabi'in ke tabi'it tabi'in, salaf, setelah itu ke khalaf, sampai ulama-ulama kontemporer pada saat ini. Itu semuanya itu dari tanakulur riwayah. Sehingga kalau kita hanya membaca kitab tanpa berguru, maka itu celah dalam khazanah keilmuan kita. Kita harus memiliki sanad. Saya berguru kepada siapa, kemudian ke siapa lagi, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang DNA ini dapat menambah wawasan dan dapat menjadi bukti bahwasanya kutipan Ki Haji Imaduddin dalam video tersebut sangatlah tidak tepat, dan itu bukan pernyataan dari Khalil bin Ibrahim Al-Hashimi, akan tetapi beliau hanya mengutip dari ahlul khibrah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.